أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المتفرد لربوبية وألوهية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله إلى الناس كافة بالتوحيد والشريعة سمحة. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di dalam majelis yang mulia ini, majelis yang mengingatkan kita kepada Allah, majelis untuk menambah pengetahuan kita, ilmu tentang ilmu agama, tentang pengetahuan dasar. Kita sedang mengkaji sebuah kitab yang disusun oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah, yang mana beliau dari sekian ratus ribu hadis, beliau memilih di antara hadis-hadis tersebut 42 hadis yang bersifat jawami'ul kalim, yaitu hadis-hadis yang maknanya kalimatnya itu ringkas tapi maknanya dalam. Dan kesemuanya 42 hadis ini adalah poros Islam. Jadi barang siapa yang menguasai 42 hadis ini, maka seakan-akan dia menguasai Islam secara global. Jadi agama ini berputar 42 hadis ini, kalau kita mau mempelajari dengan sungguh-sungguh. Kita sudah masuk ke hadis yang ke-22. Sudah separuh perjalanan ini. Separuh perjalanan. Tinggal amalnya. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah. Anna rajulan, ada seorang laki-laki, sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Jadi rajul ini nanya kepada Nabi. Pertanyaannya, wahai Rasulullah, ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtu haram walam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Kabarilah kepada saya, bagaimana jika saya hanya melakukan sholat wajib, sholaitul maktubat, saya hanya melakukan sholat wajib, kemudian saya hanya melaksanakan puasa Ramadan, kemudian saya hanya menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, walam azid ala dzalika syai'an, enggak nambah sama sekali. Saya cuma itu toh, salat wajib 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, kemudian saya menghalalkan yang halal, kemudian mengharamkan yang haram, dan saya enggak nambah sama sekali amalan saya. Bisa enggak saya masuk surga? Qala, Nabi menjawab, na'am, bisa. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, nomor hadis 15. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh
sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah, yang mana ayahnya sahabat Jabir itu Abdullah bin Haram itu terbunuh di perang Uhud dan meninggalkan adik-adik yang banyak bagi Jabir. Makanya beliau pertama kali nikah itu nikah dengan janda karena tinggalannya bapaknya, adik-adiknya itu banyak. Ini Jabir melihatkan ada seorang laki-laki yang nanya kepada Nabi dengan pertanyaan yang mungkin menjawab mewakili banyak pertanyaan banyak orang. Kalau saya cuma melakukan yang wajib-wajib dok, bisa nggak saya masuk surga? Saya cuma sholat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian yang halal tak halalkan, yang haram saya haramkan, itu tok, saya nggak nambah apapun. Bisa nggak masuk surga? Jawabannya bisa. Para ulama juga berselisih pendapat siapa si rojul ini yang nanya, tapi kebanyakan ulama mengatakan bahwa dia namanya Luqman bin Qawqal. Faedah atau kandungan yang bisa kita ambil dari hadis-hadis ini, yang pertama, hadis ini tidak menyebutkan tentang selain sholat dan puasa. Dia nggak nanya saya cuman zakat, dia nggak nanya saya haji juga enggak. Kalau kita tahu bahwasanya rukun Islam ada berapa? Ada 5. Syahadat, puasa, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Rajul ini cuman nanya 2 tok, yaitu sholat dan puasa. Kalau saya cuma melakukan yang wajib ini tok, bisa nggak saya masuk surga? Nabi jawabnya bisa. Bisa jadi karena memang rajul yang nanya ini memang nggak punya harta, dia orang miskin sehingga nggak punya kewajiban zakat, sehingga dia juga nggak nanya tentang zakat karena dia tidak diwajibkan zakat. Bisa jadi seperti itu. Kemudian kenapa dia nggak nanya masalah haji? Bisa jadi karena pertanyaannya ini belum disyariatkan tentang haji. Jadi haji itu disyariatkan di akhir Islam. Jadi ketika menjelang wafatnya Nabi baru disyariatkan tentang kewajiban haji. Nah, orang ini nanyanya mungkin ketika sebelum disyariatkan haji. Kalau syahadat nggak usah ditanya lagi, orang Muslim dia pasti bertauhid kepada Allah. Jadi dia inti pertanyaannya itu ketika kenapa dia tidak menyebutkan tentang kewajiban tentang rukun Islam, karena bisa jadi memang dia nggak ada kewajiban yang lain, dia nggak wajib. Kalau dia nggak punya kemampuan, dia nggak wajib zakat, dia nggak wajib haji, sehingga yang ditanyakan yang wajib-wajib tok. Saya sholat 5 waktu, saya puasa Ramadan tok, yang halal saya halalkan, yang haram saya haramkan, itu tok, saya nggak nambah apa-apa. Bisa masuk surga? Bisa. Simpel kan? Ojo tinggu gaman ini. Nanti penjelasan di belakang. Kemudian maksud dari wa ahlaltul halal wa haramtul haram, saya menghalalkan yang halal, saya mengharamkan yang haram, yaitu dia membangun keyakinan di atasnya bahwasanya yang Allah haramkan saya juga mengharamkannya. Jadi seandainya dia tidak mampu mengkonsumsinya, tapi dia harus punya keyakinan bahwa itu haram. Yang Allah halalkan juga dia halalkan. Jadi dia membangun keyakinan di atasnya. Karena ada sebagian orang yang memang dia gak mau mengkonsumsi sesuatu bukan karena sesuatu itu meyakini sesuatu itu haram, tapi karena takut mudarat misalnya. Dia gak mau makan daging babi, tapi dia nggak meyakini bahwasanya daging babi itu haram, tapi karena dia takut ada penyakit-penyakit yang timbul dari situ, nah, sehingga dia menghindari itu. Bukan itu maksudnya, tapi betul-betul dia meyakini yang Allah haramkan itu haram, sehingga dia meyakini keharamannya, dan yang Allah halalkan itu halal, dan dia meyakini kehalalannya. Entah dia mengkonsumsinya atau tidak, tapi dia meyakini kehalalannya. Atau yang kedua, selain maknanya yang seperti itu, berarti sesuatu yang ketika wa ahlaltul halal, sesuatu yang Allah halalkan
maka tidak boleh diharamkan oleh siapapun. Karena Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Surat Al-Maidah itu. Wahai orang-orang beriman, la tuharrimu ma ahallallahu, la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Jangan kalian mengharamkan apa-apa yang telah Allah halalkan bagi kalian. Tidak boleh. Jangan karena kita membangun keyakinan yang salah, karena pengen alasan zuhud sehingga kita mengharamkan sesuatu yang halal. Nikah itu adalah sesuatu yang halal misalnya. Seperti halnya kita tahu beberapa pendeta-pendeta Nasrani, mereka mengharamkan nikah. Karena apa? Pengen fokus ibadah kepada Allah. Tapi karena kurang ilmu jadinya keliru. Padahal nikah itu halal, tapi karena dia pengen fokus ibadah, sehingga sesuatu yang Allah halalkan dia haramkan. Jadi nggak boleh. Makanya kita berlindung setiap hari minimal 17 kali ya dari seperti ini. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah saya jalan yang benar. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang kau beri nikmat. Waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Wailil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, yaitu orang-orang Yahudi. Waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi itu mereka berilmu tapi mengabaikan ilmunya. Orang-orang Nasrani mereka semangat beramal tapi tanpa ilmu. Sehingga sesuatu yang halal Allah halalkan, mereka haramkan. Tujuannya apa? Pengen mendekatkan diri kepada Allah. Itu nggak boleh. Ditegur oleh Allah. Atau juga itu menjadi kebiasaan orang-orang musyrik zaman dulu. Dalam surat Al-A'raf, wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Ketika mereka mengerjakan sesuatu perbuatan yang fahisyah, mereka mengatakan, "Lah kami jumpai bapak-bapak kami seperti itu dan Allah memerintahkan seperti ini." Makanya dibantah oleh Allah. Apa yang dimaksud dengan perbuatan keji orang-orang musyrik? Yaitu mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Kenapa? Karena mereka mengharamkan tawaf dengan memakai baju yang sudah dipakai untuk maksiat. Jadi mereka tidak boleh memakai baju, mereka meyakini keharamannya, haram kalau mereka tawaf dengan memakai baju yang sudah pernah dipakai untuk maksiat. Makanya mereka harus kalau tawaf itu harus beli baju baru. Kalau enggak gitu, pinjam atau nyewa kepada penduduk Mekah untuk tawaf. Kalau enggak dapat pinjaman, dia enggak dapat uang, makanya mereka harus tawaf dengan keadaan telanjang karena tidak boleh mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, mengharamkan pakaian yang sudah mereka pakai untuk maksiat. Ini mereka mengharamkan yang Allah halalkan karena apa? Karena bid'ah, keyakinan bid'ah mereka yang justru malah tidak disyariatkan. Telanjang malah justru tidak boleh. Mereka tawaf di malam hari dalam keadaan telanjang. Tujuannya apa? Yaitu tadi karena mereka nggak punya uang untuk beli baju baru dan mereka tidak dapat pinjaman dari penduduk setempat. Makanya mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Makanya perbuatan mereka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Di antara contoh perbuatan mereka lagi misalnya, mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah misalnya. Unta itu dagingnya halal. Tapi mereka ternyata bikin aturan-aturan yang dimulai sejak zamannya Amr bin Luhai Al-Khuzai. Yaitu mereka bikin namanya unta bahirah, unta saibah, wasilah gitu. Makanya ditegur oleh Allah, ma ja'alallahu min bahiratin wala saibatin wala wasilatin wala ham walakinnal ladzina kafaru bi yaftaruna 'alallahil kadzib. Jadi Allah tidak pernah menjadikan aturan-aturan seperti itu. Bahirah itu adalah unta yang dikeramatkan oleh orang-orang Quraisy, bahwasanya ini
susunya unta ini khusus untuk dipersembahkan kepada berhala, makanya dagingnya Bahiroh ini haram. Kemudian Saibah ini adalah unta yang melahirkan betina berturut-turut tanpa diselingi jantan. Makanya setelah ada unta yang seperti itu, maka unta ini berarti haram, tidak boleh dimakan, tidak boleh disembelih. Ini dipersembahkan untuk berhala. Sama, wasilah juga seperti itu. Ham ini unta jantan yang dia menghamili sampai melahirkan beberapa gitu, sampai beberapa hitungan, baru ini setelah itu dia dikeramatkan, tidak boleh disembelih, dipersembahkan untuk berhala. Keyakinan seperti yang diyakini oleh orang-orang Quraisy inilah, ini ditegur oleh Allah. Ma ja'alallahu min bahiratin wala saibatin wala wasilatin wala ham. Allah tidak pernah bikin aturan-aturan seperti itu. Yang Allah halalkan tetap halal, tidak boleh diharamkan. Daging unta dagingnya halal, jangan diharamkan dengan aturan-aturan yang bikinan seperti ini. Bid'ah yang akhirnya menyebabkan daging yang asalnya halal menjadi haram. Tidak boleh. Paham ya? Makanya orang-orang yang seperti ini termasuk orang yang melampaui batas. Karena sesungguhnya agama Islam itu agama yang mudah. Makanya fa'atahullahu ilan nasi bitauhidi wasyariat samhah. Jadi Rasulullah itu adalah orang yang Allah utus dengan membawa risalah tauhid dan syariah yang samhah, syariah yang mudah. Syariah mudah untuk dilaksanakan. Jadi enggak ribet-ribet sebenarnya. Yang halal ya halal, yang haram ya haram. Makanan, minuman, pakaian, semua kalau yang memang itu tidak ada dalil haramnya, ya jangan diharamkan. Hukum asalnya halal ya tetap dihalalkan. Bahkan pakaian juga seperti itu. Ada sebagian orang menganggap bahwasanya orang yang memakai baju mewah itu termasuk kesombongan. Makanya termasuk salah satu ketika orang-orang Khawarij yang mereka itu, kalau kita tahu tentang sejarah pasti kita melewati fase kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dan perseteruannya dengan Muawiyah. Dan di situ ada namanya proses tahkim, ada perjanjian damai. Nah, dari perjanjian damai itulah muncullah sekelompok orang, yaitu orang-orang Khawarij. Mereka orang-orang yang bisa dikatakan ibadahnya pol-polan, puasanya kenceng, sholat malamnya kenceng, dan mereka meyakini bahwasanya yang namanya zuhud itu ya pakaiannya sederhana. Makanya ketika Abdullah bin Abbas dia pengen debat kepada mereka, Abdullah bin Abbas pakai baju terbaik yang dari Yaman, pakai baju yang bagus. Ketika ada 6.000 orang-orang Khawarij itu didatangi sama mereka, Abdullah bin Abbas salam kepada mereka. Mereka mengingkari, itu ambil opo. Pikirannya mereka kalau orang soleh nggak akan mungkin pakai baju bagus. Orang soleh itu nggak pakai baju bagus. Orang soleh itu pakaiannya biasa aja. Makanya Abdullah bin Abbas juga ngomong, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, Nabi pakai baju yang lebih bagus daripada yang saya pakai. Nah, seperti itu, Nabi punya baju bagus yang memang dipakai untuk menjamu tamu, khutbah misalnya, untuk ngimami sholat itu, Nabi pakainya bagus. Dan itu tidak tercela di dalam Islam. Kalau kita memang punya kemampuan, kita punya baju bagus, ya silahkan dipakai. Tunjukkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Bukan berarti yang namanya orang soleh itu tidak pakai baju bagus sama sekali, ya enggak. Makanya beliau membantah ucapannya orang-orang Khawarij itu, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Siapa yang mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan bagi hamba-hambanya? Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumil qiyamah. Katakanlah kepada mereka, semuanya adalah pakaian bagus ini di dunia bagi orang kafir maupun orang Islam maupun orang mukmin itu bisa dipakai. Tapi khalisatan yaumil qiyamah, khusus pakai baju bagus itu nanti
dipakaikan untuk kaum muslimin khusus di hari pembalasan nanti. Di akhirat hanya yang pakai baju bagus hanya orang-orang yang beriman. Jadi, ini adalah beberapa teguran dari Allah bagi mereka yang memang Allah halalkan, jangan diharamkan, entah itu makanan, entah itu pakaian, apapun itu. Karena subhat-subhat atau mungkin yaitu tadi keyakinan seperti ini nggak boleh dipakai. Ini kalau main di pantai nggak boleh pakai baju warna apa? Hijau misalnya. Keyakinan yang nggak perlu mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Dan ini adalah sebagai bentuk kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila sama' fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Jadi kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, bentuk syukur kita ya kita gunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut, jangan kita haramkan. Terus sekarang yang lagi rame ini, terus gimana statusnya orang yang memboikot produk tertentu misalnya, yang mendukung kezaliman Zionis misalnya, boleh nggak kita memboikot? Padahal itu halal loh. Jawabannya gimana? Hukum asalnya halal, tetap halal. Tapi kalau kita mensikapinya sebagai misalnya cara gampang ini, kita tahu sama-sama kita punya hak untuk memilih. Saya sama-sama pengen beli barang, misalnya si A dengan si B. Si A ini umpama saya beli kepada dia, ternyata dia menggunakannya untuk mendolimi kaum muslimin misalnya. Dia berbuat dolim kepada kaum muslimin. Si B, dia seorang muslim yang taat. Kalau saya tidak beli dagangannya A, saya beli dagangannya B, boleh apa enggak? Boleh. Enggak masalah. Yang penting selama kita tidak meyakini keharamannya loh ya. Oh berarti dagangannya A itu haram, bukan. Kita enggak mengharamkan yang halal, bukan. Tapi sebagai sikap ini wasilah. Jadi ini kalau kita betul-betul meyakini misalnya sama-sama orang jualan golok. Seorang penjual golok boleh nggak menjual golok? Boleh. Tapi kalau si penjual golok ini tahu betul bahwasanya si pembelinya nanti akan menggunakan goloknya untuk membunuh orang, nah ini beda, hukumnya jadi beda. Nanti haram penjualannya itu kalau dia betul-betul yakin. Tapi kalau dia goloknya untuk beli korban ya silahkan, masalah ini termasuk sikap. Jadi enggak ada, kalau memang kita meyakini bahwasanya produk-produk tertentu ini mendukung kezaliman Zionis untuk memerangi kaum muslimin dan kita enggan untuk membelinya, ya monggo silahkan, enggak ada masalah. Selama yaitu tadi tidak mengharamkan yang halal. Itu halal, hukum asalnya yang halal tetap halal, hukum asalnya yang haram tetap haram. Tapi adapun sikap kita beda lagi pembahasannya. Kita tidak mengharamkan yang halal. Paham ya? Ada alternatif. Kalau bodoh-bodoh daripada tumurono mending tumuri ini gitu kan? Ya ada masalah. Jadi bukan berarti ketika kita memboikot sebuah produk yang memang kita tahu betul-betul mereka mendukung Zionis untuk menghabisi kaum muslimin, ya silahkan. Kalau itu memang kita yakin betul. Atau mungkin produk-produk yang mereka mendukung kemaksiatan misalnya, mereka mendukung LGBT, mendukung homoseksual misalnya, sampai produk-produknya pakai logo One Pride misalnya, ya udah, nggak usah beli, ngapain kayak gitu. Takutnya nanti keuntungan yang didapatkan justru malah mendukung untuk menyebarkan kemaksiatan. Ya nggak usah, tapi bukan kita mengharamkan yang halal. Pun demikian ketika tidak boleh kita mengharamkan yang halal, kita juga tidak boleh menghalalkan yang haram. Kalau sudah jelas-jelas Allah haramkan, kita jauhi sejauh-jauhnya, tidak ada kompromi. Ya sudah, ini hukumnya haram, ya sudah kita jauhi. Tidak boleh kita halalkan dengan mencari-cari dalil
mencari pembenaran misalnya. Makanya Pak Ustadz kayak ngono kok. Si fulan itu juga seorang tokoh ternyata juga seperti itu. Enggak usah seperti itu. Kalau memang ini hukumnya haram, tinggalkan. Tidak boleh kita menghalalkan yang haram. Sama halnya seperti halnya kita tidak boleh mengharamkan yang halal. Paham ya? Kemudian yang keempat, dari hadis ini menunjukkan bahwasanya peluang untuk masuk surga itu sangat besar sekali. Peluang untuk masuk surga ini sangat besar sekali. Seperti halnya hadis-hadis semakna yang dengan ini itu banyak sekali. Yang bagaimana seorang pertanyaan sahabat yang mereka mengatakan, kalau saya menjalankan yang wajib-wajib dok gimana? Bisa nggak saya masuk surga? Selama kamu benar, maka kamu masuk surga. Ini lafaz-lafaz yang semisal ini banyak. Makanya sebenarnya syarat masuk surga, kesempatan kita kaum muslimin selama tauhidnya benar untuk masuk surga itu sangat besar sekali. Makanya tidak perlu istilahnya itu jangan terkecoh dengan syarat-syarat yang aneh-aneh misalnya. Kowe arep mlebu surga kudu melu Pak Kiai ku lho. Ngono nek ora gelem beat nang Kiai ku mlebu neraka kowe engko. Enggak usah. Enggak perlu kayak gitu. Enggak usah takut. Peluang kita untuk masuk surga itu sangat besar. Termasuk hadis ini. Semana dengan ini Allah berfirman dalam surat Al-Fatir ini, "Tsumma awrathnal kitaba alladzi istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir." Jadi kitab ini kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Faminhum dzalimun li nafsihi. Golongan yang pertama, mereka itu zalim kepada diri mereka sendiri. Mereka tenggelam dalam kemaksiatan. Mereka mencampur adukkan amal soleh mereka, mencampur adukkan kebaikan-kebaikan mereka dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Seperti halnya dalam surat At-Taubah. Wa akharuna tarafu bidzunubihim khalatu amalan sholihan wa akhara sayyi'ah. Sebagian dari mereka ada orang-orang yang mereka mengakui dosa-dosa mereka yang mereka mencampur adukkan antara amal soleh mereka dan kejelekan. Dan Allah menerima tobat mereka. Ini kenapa Allah, sebagian ulama membahas ini. Allah kan ada 3 golongan ini. Faminhum dzalimun li nafsihi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairat bi'idznillah. Di antara mereka ada hamba-hambanya ini ada yang mereka mendolimi diri mereka sendiri. Yang golongan yang kedua yang sedang-sedang. Yang ketiga yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Kok yang dolim ini disebutkan paling awal kenapa? Karena sebagian ulama bahas karena memang mungkin ya wallahu alam di antara jawabannya karena sebagian kebanyakan penghuni surga itu justru berasal dari yang ini. Kaum muslimin rata-rata mungkin ya penduduk surga yang masuk dalam surga ini justru malah kebanyakan dari golongan yang ini. Dolim kepada dirinya sendiri. Mereka ya sholat maksiatnya banyak. Tapi dengan dia tauhidnya benar, akhirnya dia selamat, diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Ternyata banyak dari golongan ini, makanya Allah sebutkan yang pertama, faminhum dzalimun li nafsihi. Sebagian mereka, kelompok yang pertama itu adalah orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri. Makanya sebagian ulama memasukkan ayat ini, surat Fatir ini sebagai ayat yang paling besar memberikan harapan kepada kaum muslimin tentang masuk surga. Selain diantaranya misalnya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang bergelimang dengan dosa-dosa, jangan kalian berputus asa dengan rahmatnya Allah. Ini juga ayat ini selain itu juga termasuk ayat yang banyak memberikan harapan kepada kaum muslimin untuk masuk surga. Jadi masuk surga itu sebenarnya syaratnya mudah, peluangnya besar. Ini yang golongan yang pertama yang dzalimun li nafsihi. Kemudian golongan yang kedua ini yang kita bahas dalam hadis ini, yang sedeng-sedeng, yaitu orang-orang yang hanya mengerjakan yang wajib-wajib tok dan dia meninggalkan yang haram-haram tok. Tidak mau nambah amalannya, enggak nambah dengan amalan sunnah juga enggak, yang makruh ya kadang diterjang. Ya, yang penting dia mengerjakan yang wajib tok
dan meninggalkan yang haram. Wis itu tok. Adapun yang sunah-sunah dia nggak mau nambah. Ini yang kita bahas, yaitu yang golongan yang kedua, yaitu muktasid, yang sedang-sedang. Adapun yang golongan yang paling yang paling utama, yaitu sabiqum bil khairat biidznillah. Ini adalah orang-orang yang mengerjakan kebaikan, semua pintu kebaikan dia berusaha kerjakan. Ada pintu kebaikan semuanya dia kerjakan. Semua amalan-amalan sunnah wajib dia kerjakan, yang sunnah juga dia kerjakan, yang haram dia jauhi, yang bahkan yang makruh juga dia jauhi, bahkan yang syubhat pun itu juga dia jauhi. Ya, ini adalah golongan yang paling utama yang akan mendapatkan surga yang paling tinggi di antara ketiga golongan ini. Mudah-mudahan ya kita termasuk golongan yang ketiga ini, sabiqun bil khairati biidznillah. Kita menjadi orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Mudah-mudahan seperti itu ya. Jangan yang zalimul nafsi ini tadi. Karena resikonya yang zalimul nafsi ini nyemplung dulu di neraka. Kalau kita keyakinan seperti kita sedikit flashback itu. Keyakinan kita yang benar, keyakinan Ahlus Sunnah, bahwasanya orang yang selama dia la ilaha illallahnya itu benar, sebesar apapun maksiat yang dia kerjakan, selama Islamnya belum rusak, imannya belum rusak, maka dosa besar apapun ya dia akan, kalau istilahnya dicuci dulu di neraka untuk membalas. Kalau memang dosanya nggak diampuni oleh Allah, dia akan dimasukkan dulu di neraka untuk mencuci dosa-dosanya ini sampai sesuai dengan kadar dosanya itu. Habis itu setelah itu dosanya sudah selesai, dia diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Ini keyakinan yang ahli sunnah tentang penghuni surga seperti itu. Nah, kalau kita kira-kira mau nggak jadi golongan ini? Ya jangan. Neraka itu sangat panas gitu. Wa inna ajsamakum 'alan nari la taqwa. Jasad-jasad kalian masuk neraka itu enggak akan kuat. Kalau kita belajar tentang bagaimana kondisi di neraka, kita akan enggak berani macam-macam. Makanya jangan bercita-cita jadi golongan yang terakhir ini. Yang dolimul nafsi, wis aku ora apa-apa lah, sing penting ngene-ngene ritak, sing penting aku tauhidku bener lah ya mlebu surga. Yo dikubah tenan nang neraka ya. Bahaya. Kalau bisa cita-citalah jadi orang yang sabiqun bil khairat, yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Segala macam peluang kebaikan kita jalankan. Cuman ya sedikit yang seperti ini. Yang paling banyak itu tadi, golongan yang ketiga. Kemudian faedah yang keenam yang bisa faedah yang kelima, mengapa di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan Nu'man bin Qawqal untuk mengerjakan amalan-amalan sunnah yang lain? Kok enggak? Itu kan dia pertanyaannya, wahai Nabi, kalau saya mengerjakan sholat 5 waktu, saya puasa Ramadan, saya mengharamkan yang haram, menghalalkan yang halal, bisa enggak saya masuk surga? Bisa. Kok Nabi enggak ngomong, yo aja ngono mbok sholat 5 mbok tambahono, sholat rawatib mbok tambahono. Kenapa seperti itu ya? Wallahu a'lam, bisa jadi memang Nabi menjawab sesuai dengan pertanyaan. Pertanyaannya, bisa enggak saya masuk surga? Nabi jawabnya, bisa. Kalau pertanyaannya, bagaimana saya meraih surga yang tinggi? Ya pasti jawabannya Nabi juga enggak seperti itu. You know, betul? Ini Nabi menjawab seperti ini, tidak menyuruh sahabat ini mengerjakan puasa amalan-amalan sunnah, karena memang dia bertanya dengan pertanyaan seperti ini. Kalau saya cuma seperti ini, bisa enggak masuk surga? Ya bisa. Kemudian faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, ketika sahabat itu beramal soleh, mereka itu mengharapkan surga. Ini yang harus kita yakini betul. Bahkan para sahabat, bahkan manhajnya para nabi sekalipun, ketika mereka beramal, mereka mengharapkan surga. Kenapa ini perlu disampaikan? Karena ada sebagian kaum muslimin yang menganggap ketika seseorang dia beramal soleh itu mengharap surga, itu sesuatu yang hina. Wong amal soleh kok niatnya pengen golek surga, itu kok cah cilik. Yang benar gimana? Yang benar kita
beramal, entah Allah mengganjar kita dengan surga atau neraka, itu terserah Allah. Itu namanya ikhlas. Nggak perlu mengharap surga. Ada yang seperti itu? Pernah dengar? Nah, ini yang kita harus pahami betul, bahwasanya para sahabat yang mereka dekat dengan Nabi, mereka semuanya pertanyaannya, kalau saya begini bisa nggak saya masuk surga? Berarti mereka semua juga ketika beramal soleh itu harapannya apa? Surga. Ini jangan kita lupakan seperti ini. Dan hadis-hadis yang semakna ini banyak. Misalnya ada yang pernah nanya pada Nabi, tentang amalan yang bisa dapat masuk surga. Maka Nabi jawab, tak butullaha la tusyriku bihi syai'a, kamu nyembah Allah enggak syirik sama sekali, wa tuqimus shalah maktubat, mengerjakan salat wajib, wa tu'addiz zakat mafruḍat, mendatangkan zakat-zakat yang wajib, wa tasumu ramadan, dan kamu puasa dengan puasa wajib. Ini jawabannya Nabi juga. Apa yang bisa Nabi, gimana saya bisa masuk surga? Jawabannya Nabi yang wajib-wajib toh. Mereka berarti ketika memotivasi seseorang dengan surga, mengharapkan surga itu adalah sesuatu yang manusiawi, wajar. Karena ya ini kan di antara akidah kita, akidah yang benar itu adalah ketika berusaha seseorang itu masuk ke dalam surga. Kita mengharapkan surga dari Allah itu suatu hal yang wajar. Bahkan para nabi pun seperti itu. Nabi Ibrahim kurang soleh, apalagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, beliau yang sendirian dakwah kepada kaumnya, musuhi wong sak negeri sih, mecahi berhala-berhala sendirian, akhirnya dimusuhi wong satu negeri, bahkan diusir dari negeri tersebut, dibakar hidup-hidup. Itu pun juga Nabi Ibrahim mengharapkan surga. Dalam doanya dalam surat Asy-Syu'ara itu, waj'alni min warathati jannatin na'im. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Nabi Ibrahim seperti itu. Juga banyak yang kita dapati dari Rasulullah SAW ketika mengajarkan doa-doa kepada kita. Nabi mengajarkan gimana? Allahumma inni as'aluka jannah, ya Allah, saya minta surga. Boleh nggak minta surga? Boleh. Nabi mengajarkan, Nabi Ibrahim mengajarkan seperti itu. Bahkan para sahabat pun ketika beramal soleh, motivasinya juga pengen masuk surga. Bahkan Nabi misalnya memotivasi sahabatnya untuk perang misalnya. Ayo maju gitu. Kumu ila jannati arduhas samawati wal ard. Ayo bangkit, serbu. Kita menuju ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi motivasinya para sahabat pun ketika berperang, berjihad juga surga. Makanya ini termasuk akidah yang benar itu seperti itu. Ketika kita beramal untuk mengharapkan surga. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan ucapan-ucapan yang keliru itu tadi. Wah, wong Islam kayak cah cilik wae. Kita mengamalkan sesuatu cuma pengen iming-iming surga itu cemen itu berarti. Yang benar itu harus kita betul-betul ikhlas kepada Allah. Kita beramal pun kalau memang Allah masukkan ke dalam neraka, ya itu terserah Allah. Itu namanya kita ikhlas. Bahkan di antara doa mereka yang konyol ini, yang kita dapati dalam sebagian kitab-kitab mereka orang-orang sufiah ini, mereka mengatakan, ya Allah, jika saya beribadah ini pengen surgamu, maka masukkanlah saya ke dalam neraka. Ini konyol seperti ini. Jadi tidak perlu ini termasuk berarti akidah yang clear. Siapa yang lebih bertakwa di antara kita? Manusia terbaik di muka bumi ini adalah Nabi Muhammad, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu pun mereka ketika beramal juga mengharapkan surga. Lah siapa kita? Makanya ketika banyak di dalam Al-Quran itu motivasi tentang ayat-ayat surga neraka, agar kita termotivasi dengan surga dan kita takut dengan neraka, ini adalah hal yang manusiawi. Jika kita beramal soleh pengen surga, itu adalah akidah yang benar, keyakinan yang benar seperti itu. Paham ya?
Jadi kita jangan tertipu dengan ucapan-ucapan yang kelihatannya baik tapi justru malah akidah itu keliru. Insyaallah itu yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.